Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang perasaan dia, orang masa lalumu saat ini seperti apa. Oke, ingat ya, dia adalah masa lalumu. Oke, perasaan dia terhadap mungkin terhadap kamu atau perasaan yang dia rasakan setelah sudah menjadi masa lalu. The Star, Six of Pentacles, the Emperor, Ace of Cups, the World, oke, nih Ten of Cups, bottom of the deck. Di sini ada Four of Pentacles. Aku melihat saat ini dia sedang dermawan nih, entah dengan dirinya atau memang dengan keluarga atau orang terdekat dia. Lagi suka mengeluarkan keuangan ya, dan aku lihat sedang berfoya-foya dengan keuangannya. Aku lihat di sini ya. Dia mengeluarkan uang secara gegabah di sini, kayak nggak kekontrol untuk ya mungkin untuk have fun aku lihat di sini. Kemudian aku melihat keuangannya sedang membaik ya. Aku lihat di sini sudah mulai membaik. Terus itu juga ternyata ketika keuangan membaik, ada yang dia sadari. Walaupun uang membaik, kalau misalkan di sini dia sudah menjadi masa lalumu, ya, dia merasa bahwa hampa, kehidupannya hampa, gitu ya. Jadi dia telah menyadari ya banyak makna pada harta benda, dan kini menyadari bahwa ketika dia memaknai ketika dia walaupun memiliki harta benda, kini dia menyadari bahwa hanya cinta yang dapat memenuhi kebutuhan dia. Jadi sebenarnya dia itu masih sayang sama kamu, tapi ya dia menutup-nutupinya dengan harta bendanya. Dia merasa bahwa ketika dia punya uang, dia bisa have fun dengan uang-uang itu, tapi ternyata ya tetap rasanya kosong, rasanya hampa. Dan aku melihat memang selama ini dia mungkin melepaskan keinginan dia untuk mengelilingi diri dia dengan harta benda ya, demi untuk mencari lebih banyak rasa cinta, kesenangan di dalam hidup dia. Jadi kalau misalkan dia banyak harta tuh ya, dia merasa bahwa bakalan tuh wanita-wanita atau pria-pria di luar sana itu bakalan ngedeketin dia, dan dia akan dengan mudah mendapatkan cinta dari orang-orang di luar sana seperti itu. Sehingga dia mengorbankan kamu. Aku lihat di sini. Tapi ternyata ketika dia sudah mendapatkan harta gitu ya, sudah ya bisa dibilang keuangannya membaik ya, dia mulai tuh ya bertingkah cari-cari yang lain gitu ya, dan mulai tebar pesona. Oke, mungkin memang ada yang tertarik dengan dia kayak gitu ya, tapi justru malah dia merasa tertekan. Kenapa? Karena mungkin memang ada masalah ya, timbullah masalah antara dia dengan pasangan dia, si A, si B, si C. Nah itu berbeda-beda tuh masalahnya, atau mungkin terkena kasus atau apa, sehingga dia harus membersihkan kekacauan yang telah dia lakukan gitu. Sehingga di sini dia akhirnya sadar dia harus bisa memilih gaya hidup yang minimalis aja, yang sederhana-sederhana aja. Dan aku lihat di sini dia telah mengubah hubungan dia dengan harta bendanya, dengan uang dan harta bendanya, karena sekarang aku melihat kayak uang bukan lagi menjadi fokus utama dia ya. Justru malah dia merasa bahwa oke, uang itu memang penting, tapi kalau misalkan nggak ada sosok yang memang dia cintai secara sejati, ya justru malah menimbulkan banyak masalah, dan dia harus membersihkan masalah-masalah itu. Gitu. Paham ya? Jadi keadaan dia ya keuangannya baik, aku lihat di sini membaik, bagus ya. Tapi
niat dia dari awal untuk membuat diri dia mapan itu untuk tebar pesona dan have fun ya, playfulness dengan orang-orang di luar sana, main-main dengan lawan jenis, atau ya tergantung lah dia sukanya sama apa ya. Nah intinya seperti itu, tapi itu hanya untuk main-main agar dia menjadi orang yang banyak disukai, banyak mendapatkan perhatian, tapi bukan menjadi suatu prioritas untuk dikomitmenkan, sehingga banyak masalah gitu. Mungkin dia hanya dimanfaatkan keuangannya, atau mungkin ya dia hanya apa ya, ya membuang-buang uang dengan cara yang nggak menguntungkan lah gitu bagi dia ternyata gitu. Dan ternyata ya punya uang banyak dan cuman untuk dihambur-hamburkan seperti itu untuk mendapatkan perhatian doang tuh ya, ternyata nggak ada kepuasan secara batin gitu ya. Dia merasa hampa karena orang yang dia cintai tidak dia berikan rasa bahagia akibat dari bukan akibat ya, tapi dari hasil yang dia miliki sekarang, harta bendanya gitu, yaitu nggak ada kamu gitu maksudnya lah, simpelnya kayak gitu. Jadi dia hanya membiarkan uang dia berlalu begitu saja, mengeluarkan pengeluaran yang apa ya, ya nggak penting gitulah ya, daripada dia menabung gitu. Jadi kayak cuman lewat gitu doang uang dia. Terus itu juga kalau dalam percintaan aku melihat kayak ada tanda keberuntungan nih ya, bisa dalam artian mungkin di sini dia sudah melepaskan kecemasan, kebencian ya, dari hubungan-hubungan kalian yang kemarin sempat terganggu ya. Dan aku lihat di sini kayak dia ingin mengembangkan hubungan kalian menjadi sehat lagi nih. Kalau aku lihat sayangnya di sini kalian sudah menjadi masa lalu ya, karena hubungan kalian sempat pernah rusak ya. Bahkan mungkin hubungan kalian sudah berakhir, terus itu ya mungkin karena akibat dia memiliki pilihan ya. Jadi aku melihat hubungan kalian kacau balau, hubungan kalian kacau balau seperti itu. Tapi aku melihat kayak ada keinginan dari dia untuk memperbaiki hubungan dan berkembang menjadi hubungan yang lebih serius mungkin, atau berkembang gitu ya. Di saat ini intinya sudah siap melepaskan rasa takut dan melangkah maju bertemu dengan dengan kamu ya. Dia akan siap terbuka, walaupun dia tahu bahwa dia akan sulit gitu ya untuk bisa mendapatkan kamu lagi, tapi mau nggak mau dia harus bisa melepaskan emosi dia terhadap kamu. Dan aku melihat di sini ya dia siap untuk melanjutkan hidupnya ya dengan kamu. Aku lihat di sini ya, tapi aku melihat kayak dia masih dalam proses memikirkan gimana caranya nih, soalnya kayaknya sulit nih untuk kembali lagi gitu. Jadi kayak sambil berpikir sambil melanjutkan hidup gitu loh ya. Apa ya, karena gini, ada the sun ya, ada sesuatu yang sudah terungkap secara jelas. Jadi dulu ketika kamu masih sama dia itu orangnya kan toksik, orangnya red flag, sehingga apa yang selama ini dia tutup-tutupi atau mungkin perselingkuhan yang dia lakukan itu semuanya terbongkar, dan kamu udah tahu kebobrokan dia ya kan. Dia orangnya player ya, dia orangnya suka bersenang-senang, hanya mempermainkan hubungan gitu kan, sehingga kamu udah tahu sifat aslinya. Dan sekarang kamu memilih untuk meninggalkan dia karena kamu sudah tahu lah sifat aslinya. Jadi kamu memilih untuk pergi. Nah, disinilah kenapa dia kayak masih ngerasa kayak sulit gitu untuk kembali lagi dengan kamu, karena kamu sudah tahu kan bobroknya nih orang gitu seperti apa gitu kan. Dan karena aku lihat juga memang karakter dia itu kan memang baik ya, dermawan, suka menolong ya, suka membantu secara materi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau aku lihat kayak kalau misalkan dia bisa menyeimbangkan dinamika saling memberi dan menerima dalam hubungan, maka aku lihat seiring berjalannya waktu hubungan kamu dengan dia bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau misalkan di sini kalian tidak bisa seperti itu, kalian tidak bisa saling menerima dan memberi, maka aku lihat di sini ada kemungkinan dia akan bertemu dengan seseorang yang mungkin akan mendukung dan bersikap baik terhadap dia
gitu. Bisa jadi ini orang baru, dan aku lihat juga bisa jadi mungkin ini dia, orang baru ini akan menjadi teman baru dia yang mungkin dekat gitu loh ya. Karena aku lihat memang orangnya ini gampang didekati, dan memang juga orangnya kan tulus dan murah hati gitu kan, iya kan. Jadi gitu. Karena sebenarnya gini, dia juga bekerja itu sebenarnya tujuannya untuk kamu loh, untuk pasangannya, untuk memberi banyak dukungan secara emosional dan secara perekonomian terhadap kamu. Tapi gimana saat ini kamu dengan dia sudah berakhir hubungannya, sudah menjadi masa lalu gitu ya. Padahal dia memang ada keinginan loh untuk bisa mendukung kamu gitu secara ekonomi dan emosional. Tapi mungkin ya ada masalah lah ya di antara kalian berdua, entah kesalahpahaman atau mungkin kamu karena sudah tahu sifat aslinya kamu kesel atau kamu merasa sudah tidak cocok dengan dia gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini gimana ya, ya aku lihat dia kayak tetap berpositif thinking saat ini ya. Kalau misalkan kamu pergi dari dia, ya udah, toh keuangan dia membaik saat ini. Jadi menurut dia kalau keuangan dia membaik, cinta itu akan datang kok ya. Dia merasa seperti itu, bahwa kamu pergi ya berarti ada yang lain nanti akan datang karena keuangan dia sudah membaik gitu. Karena keuangan itu bisa memunculkan cinta yang lain seperti itu. Apalagi di sini dia di emperor, dia mungkin punya jabatan di dalam pekerjaannya ya. Dia mungkin ya punya jabatan tinggi mungkin di pekerjaannya. Terus itu juga mungkin dia seseorang yang mungkin lebih tua usianya dari kamu, dan mungkin juga dia orang yang bijaksana. Tapi karakter orang ini memang orang yang tidak gampang terbuka tentang perasaan dia sebenarnya terhadap kamu ataupun orang lain. Jadi mungkin ini yang membuat kamu dengan dia sering sekali salah paham gitu ya. Terus juga mungkin dia merasa bahwa ketika bersama kamu sering sekali terjadi perselisihan gitu. Bahkan kalau misalkan mau mengambil suatu keputusan atau tindakan itu kayak nggak berpikir dengan kepala dingin, selalu dengan emosi, selalu dengan memutuskan sepihak gitu loh. Jadi menurut dia kalau misalkan kamu seperti itu terus gitu ya, ya sulit gitu bagi kalian berdua untuk tetap bersama gitu ya. Karena dalam mengambil suatu keputusan, walaupun dalam situasi krisis, kalian berdua harus bisa sama-sama memikirkan keputusan dengan baik gitu loh, dengan kepala dingin gitu. Cuman kalau sama kamu itu dia ngerasa kayak kamu tuh emosian gitu loh, iya kan. Ya jadi seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia mau kembali sama kamu, tapi dia ngerasa kayak situasinya sudah sulit gitu loh. Jadi ya udah, karena dia merasa bahwa dia sekarang sudah mapan keuangannya, jadi dia menganggap agak bahwa ya pasti bisa lah dapet yang lain di luar sana kayak gitu ya. Apalagi di sini Ace of Cup ya, dia juga ingin menikmati hubungan cinta yang fresh, yang segar gitu. Jadi aku lihat kemungkinan dia akan bertemu dengan orang baru. Terus itu orang baru ini cuman gini, kalau aku lihat sih apa ya, akan ada perkembangan juga sih, perkembangan di hubungan dia bersama orang baru ya. Dan akan dia mengalami suatu transformasi yang memang menguntungkan gitu, entah ini dalam diri dia atau hubungan dia nanti ke depannya gitu ya. Cuman aku melihat memang akan ada masalah-masalah yang rumit yang terjadi di antara dia dengan pasangannya gitu ya. Entah ini tentang emosi, tentang insting, tentang penilaian pasangan dia terhadap dia, atau sebaliknya dia terhadap pasangannya. Sehingga hubungannya mungkin agak gampang goyah gitu kali ya, agak gampang goyah karena mungkin hubungan ini tuh sebenarnya masih rapuh. Hubungan dia dengan orang itu masih rapuh, orang barunya ya masih rapuh. Karena aku lihat kayak dia dengan orang barunya ini kayak nggak separalel gitu loh dalam menjalani hubungannya. Entah gimana, mungkin bisa jadi salah satu doang yang effort, yang salah satunya mah cuek atau gimana gitu, sehingga hubungannya gampang rapuh. Aku lihat di sini. Memang aku lihat di sini the world. Mungkin kamu dengan dia, oh gini, memang si dia ini tuh
memang udah pengen loh, pengen adanya pernikahan, komitmen, ya tujuan dia pengen seperti itu, pengen membuat sebuah keluarga gitu ya. Tapi mungkin yang membuat mereka dengan orang barunya ini tidak separalel itu karena ada jarak mungkin. Dan juga ternyata dengan kamu pun berjarak, aku lihat di sini ya, ada jarak yang memisahkan. Dan aku melihat kayak dia tuh pengen loh sebenarnya memiliki keluarganya itu bersama kamu gitu ya, karena di sini masih ada keinginan dari dia untuk kembali lagi sama kamu, tapi situasinya sudah sulit. Dan ketika dia sama orang barunya, dia mengalami suatu hubungan yang rapuh, yang gampang rapuh ya, jadi kayak sulit juga gitu loh untuk diperbaiki. Sehingga aku lihat di sini sebenarnya memang keinginan dia untuk adanya suatu pernikahan, adanya suatu rumah tangga yang ingin dia bangun. Tapi ternyata oke, gini deh, kalau misalkan dia dengan orang barunya itu tidak LDR, berarti the world ini punya kamu. Berarti sebenarnya yang dia inginkan untuk dia nikahi, untuk dia jadikan pasangan hidup, itu adalah kamu. Dan bahkan kalau the world ini, dia itu ingin datang ke arah kamu untuk lebih dekat dengan kamu, untuk lebih mengenal kamu. Ya, dia ingin datang lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan dia dengan pasangan barunya dan ternyata mereka LDR, itu aku lihat kacau hubungannya ya, kacau juga hubungannya seperti itu ya. Sehingga aku lihat saat ini dia menikmati momen aja, momen diri dia bersama teman-temannya, momen diri dia dengan pencapaian dia sekarang gitu ya, dengan harta benda yang dia saat ini miliki. Kalau aku lihat saat ini seperti itu, kayak mau fokusin ke orang baru, hubungannya rapuh, mau sama kamu sulit untuk balikan gitu. Tapi ya mungkin karena LDR juga kan. Nah, jadi sekarang ya yang bisa dia lakukan adalah ya udahlah, nikmatin momen sendiri, nikmatin momen bersama teman-teman. Ya kalau ada orang-orang baru yang mau kenalan ya sok ayo gitu, kenalan sama dia. Tapi kalau untuk lebih berfokus pada percintaan, aku lihat belum gitu ya. Jadi aku lihat ya dia ngejalanin aja hubungan dengan orang barunya. Tapi apakah dia benar-benar menaruh cinta? Ya kayak cuman dijalanin gitu aja loh, paham ya? Nah, soalnya di sini ada Nine of Cups ya. Ya, dia masih juga terbuka dengan orang-orang yang mau kenalan-kenalan sama dia gitu. Ya, jadi inilah perasaan orang masa lalumu saat ini. Ya, seperti itulah ya. Aku lihat nggak ada ambisi sih. Ya nggak ada ambisi untuk memperjuangkan kamu aja dia bingung. Itu untuk mau balikan lagi sama kamu aja bingung. Dan untuk dengan orang barunya aja masih rapuh hubungannya, karena mungkin nggak sepemahaman atau dalam effortnya nggak separalel kayak gitu ya, nggak beriringan kayak gitu ya. Jadi inilah perasaan dia, orang masa lalumu ya, baik itu dengan kamu atau dengan masalah pribadinya dengan pasangan dia yang sekarang gitu ya. Oke, aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Aries. Dan ini bulannya bisa jadi bulannya kamu, bulan lahirnya dia ya, bulan lahir kamu atau bulan lahirnya dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia ya. Ada Februari, Juli, Mei, Maret, April, kemudian November, Juni, Oktober. Kemudian ada shio-nya, bisa jadi shio kamu, shio dia, kalian situasikan aja lah ya. Ada shio ular, shio kelinci, shio ayam, shio kerbau, shio kambing, shio anjing, shio macan, dan shio monyet. Kemudian alfabetnya mana sih? Oh ini. Oke, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia ya. Maaf ya, aku sebenarnya berdiri capek duduk terus. Oke,
nggak apa-apa lah ya. Ada O, ada M, N, A, H, D, I, F, R, Y, X, U, L, T, W, G, B, V, K, Z, J. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.